Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kurikulum Semen 1 Ciranjang yang menugaskan kepada admin tim IT, yaitu saya sendiri, untuk men-share video tutorial mengenai melengkapi KBM daring melalui aplikasi, yaitu atau yang disebut dengan LMS, ya, Learning Management System, dari Kamilo, ya. Seperti mohon maaf, ini saya matikan dulu ini. Seperti pada IHT pada hari Jumat kemarin itu disampaikan bahwasanya hari Senin akan dilaksanakan praktek mengisi fitur e-learning, ya, secara bersama-sama. Namun di sini admin diperintahkan kurikulum untuk men-share video tutorial dengan artian atau dengan maksud bagi Bapak Ibu yang ingin mencuri start, dan perintah kurikulum sebaiknya mencuri start. Jadi bisa melengkapi fitur KBM daring dari sekarang, sehingga akan mengefisienkan waktu di hari Senin. Jadi di hari Senin Bapak Ibu tidak dari nol, ya. Jadi tinggal kalau misalkan ada masalah, ada pertanyaan, bisa langsung dibahas di sana, begitu. Jadi simak video ini baik-baik, dan sekali lagi, video ini bukan maksud menggurui, tapi hanya sekedar berbagi. Jangan lupa juga, ayo, jangan segan-segan untuk subscribe. Oke, kembali lagi. Nah, pada hari Jumat, Bapak Ibu telah disampaikan dalam mengisi fitur aplikasi daring ini, Bapak Ibu harus memiliki RPP daring yang 1 lembar itu, kemudian silabus dan materi tentunya, ya. Materi bahan ajar maksudnya seperti itu, ya. Nah, kenapa di sini ada tulisan tutorial ada 3? Nah, admin akan bocorkan tutorial itu ada 3 buah yang akan admin share kepada Bapak Ibu, dan ini tutorial pertama. Tutorial itu ada 3, diantaranya adalah persiapan, ya, persiapan, kemudian pengisian fitur, dan yang ketiga adalah tips. Nah, sekarang kita akan ke persiapan dulu, ya. Persiapan yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu dalam mengisi fitur e-learning, ya. Nah, persiapannya apa saja? Oh iya, mohon maaf, kenapa ini ada penjas? Nah, ini kan kenapa ada penjas? Di dalam tutorial yang 3 ini, admin akan mencontohkan hanya mapel penjas, ya. Ini ada alasan kuatnya, ya. Kenapa mapel penjas yang dijadikan sampel? Karena mapel penjas admin rasa bisa mewakili untuk seluruh mapel. Nah, kenapa maksudnya? Karena istilah dalam penjas itu mudah dicerna atau familiar. Dalam artian begini, kenapa admin tidak mencontohkan geografi? Nah, geografi kan ada atmosfer, tetosfera, yang per-peran lah, ya. Itu mungkin hanya akan dimengerti oleh guru geografi, tidak oleh guru yang lain, gitu kan. Atau misalkan matematika, ada vektor, ada kurva, ada kuadran, ya. Termasuk kemarin admin juga baru tahu nih, Pak Udin menerangkan kuadran, ya. Nah, mungkin hal itu tidak akan diketahui kalau tidak familiar di guru yang lain, gitu kan. Yang tahu yang paling guru matematika udah pasti, dan guru yang berkaitan, misalkan fisika, gitu kan. Nah, ya, makanya admin mencontohkan mata pelajaran penjas. Kenapa penjas? Karena istilah dalam penjas dalam artian bukan
menganggap enteng penjas, bukan ya. Karena penjas itu sulit dipraktek ya. Admin sendiri kalau servis bola voli dari 10 pukulan paling cuma 2 yang melewati tiang net gitu kan. Sisanya mah entah kemana lah. Nah, penjas istilahnya itu mudah dicerna atau familiar. Apalagi admin di sini mengambil penjas guru kelas 12 ya. Pada sub bola besar. Bola besar itu dalam silabusnya yang admin lihat itu ada 3. Ada sepak bola, ada bola voli, ada bola basket. Nah, admin rasa semua orang atau kita guru-guru familiar dengan 3 hal tersebut. Tidak akan pernah tertukar antara sepak bola, bola voli, dan bola basket. Mungkin istilah lebih dalamnya mungkin tertukar lah. Dribble, back apa sih namanya? Saya juga lupa. Cuma intinya aja nih, karena yang diangkat ini ada 3. Ya, seperti itu. Jadi sepak bola, bola basket, dan bola voli yakin tidak akan tertukar. Makanya tutorial ini baik persiapan, pengisian fitur maupun tips itu seputar penjas. Hanya Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya ke mapel yang lain. Gitu kan? Yaitu ke mapel Bapak Ibu sendiri, gitu kan? Oke, kita langsung saja ke tutorial ya. Nah, tutorial admin sudah siapkan catatan di sini. Nah, ini catatan admin. Nah, kita ini dulu lah. Di tutorial persiapan ya, di tutorial persiapan. Nah, ini itu ada 2. Yang pertama, menyiapkan software. Yang kedua, memanajemen fitur untuk siswa. Nah, ini ada alasannya nah, ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan ke menyiapkan software. Nah, software yang harus Bapak Ibu siapkan adalah yang pertama, sebelumnya untuk tutorial ini atau untuk melengkapi fitur dari KBM Daring, sebaiknya Bapak Ibu gunakan PC atau laptop. PC itu komputer duduk ya, atau komputer besar. PC atau laptop. Kenapa? Karena banyak sekali fitur yang ada di Bapak Ibu. Ya, walaupun admin diamanahkan oleh kurikulum ambil yang paling simple, ya. Namun tetap aja akan ada ikon yang banyak di tampilannya. Makanya alangkah lebih elok kalau Bapak Ibu menggunakan laptop atau PC. Gitu kan. Oke, lanjut. Di sini ada tutorial 1 yaitu persiapan. Ada 2, menyiapkan software dan manajemen fitur untuk siswa. Menyiapkan software yaitu Bapak Ibu harus memiliki Microsoft Word dan kawan-kawan. Maksudnya ada Excel dan PowerPoint ya. Admin rasa Bapak Ibu memiliki ini. Oke, kita tandai ya, sudah punya. Kemudian pembuka PDF. Nah, pembuka PDF yaitu diantaranya ada Adobe Reader, ada Pocket Reader. Oke. Nah, ini admin rasa Bapak Ibu memiliki. Oke. Kenapa? Ya, balik lagi. Nah, ini kan syaratnya itu, syarat yang pernah disampaikan pada hari Jumat itu, Bapak Ibu harus memiliki RPP silabus materi. Nah, materi berhubungan. Materinya itu ada yang berbentuk PDF. Nah, ini kita akan kesulitan kalau tidak punya software pembuka PDF. Begitu, ya. Nah, ini yang ketiga. Yang admin rasa Bapak Ibu mungkin sebagian yang memiliki, sebagian lagi tidak. Yaitu Lightsuite. Walaupun ini akan dipakai untuk tutorial kedua, bukan tutorial ini. Nah, tutorial ini menyampaikan bahwa Bapak Ibu harus punya software yang bernama Lightsuite. Nah, kalau tidak punya bagaimana? Ya gampang. Kita tinggal buka Google Chrome ya. Buka Google Chrome. Kita klik di sini Lightsuite. Nah, ini admin sudah nulis di sini ada Lightsuite. Enter saja.
sampai terbuka, kemudian klik like shoot-nya. Nah, di sini ada unduh untuk Windows, ada unduh untuk Mac. Kita pilih unduh untuk Windows ya, karena Mac admin rasa Bapak Ibu, nah termasuk admin belum memiliki ya, karena mahal. Untuk Windows saja. Kita start download. Nah, sampai keluar ini. Kenapa keluar seperti ini? Karena admin menggunakan IDM ya. Kita close saja ininya. Kita open. Nah, yes kan? Nah, ini kan Inggris ya. Bapak Ibu boleh merubahnya menjadi bahasa Indonesia. Nah, baru klik OK. Saya setuju. Lanjut. Tunggu sampai beres. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, ke browser lagi, close saja browsernya. Selesai. Nah, seperti itu. Like shoot sudah terpasang di laptop atau komputer Bapak Ibu. Nah, bagaimana tahunya? Nah, ini ada di sebelah kanan bawah ada gambar seperti daun. Nah, ini kalau diklik kan, tuh langsung buram kan cahayanya. Nah, ini untuk menseleksi yang akan kita ambil. Masih kurang mengerti? Kita escape dulu. Nah, maksudnya begini. Nanti kan ada materi dari PDF. Nih contoh. Olahraga. Mungkin kita memerlukan sebuah gambar dari PDF tersebut. Nah, kalau copy kalimat, ini mudah. Tapi bagaimana untuk copy gambar? Kayaknya sulit. Ya. Nah, dengan like shoot itu gampang. Klik like shoot. Nah, kan jadi agak burem. Nah, ini. Seleksi ini. Baru kita kopikan, di sini ada tulisan salin ya. Nah, itu gunanya kita escape. Biar lebih mudah supaya nggak mengklik seperti ini. Di sini ada kalau diamkan, yaitu tekan tombol print screen katanya. Ya. Maksudnya, nah ini admin sudah menyiapkan. Di keyboard Bapak Ibu pasti akan ada tulisan yang seperti ini. Print screen. Nah, ini kan print screen. Mungkin letaknya tidak sama semuanya, bisa ada yang di atas, di samping. Cari aja lah. Nah, jadi ketika ada yang gambar seperti ini, kalau kita klik print screen dari keyboard, saya klik print screen dari keyboard. Nah, akan ada tulis pilih area. Nah, kita pilih area. Nah, baru kita kopikan seperti itu. Oke, anggap untuk like shoot Bapak Ibu sudah memiliki. Yang belum silakan ikuti caranya seperti tadi ya. Kita tandai like shoot sudah memiliki. Oke. Kemudian yang keempat adalah handbrake. Ya, rem tangan. Walaupun sebenarnya bukan rem tangan karena logonya itu adalah nanas sama minuman. Tapi nama softwarenya handbrake. Ya, admin juga bingung kok bisa beda gitu. Sebenarnya seperti ini. Handbrake itu ya simpel lah. Nah, bagaimana cara dapatkannya? Jangan nyari di Google karena handbrake itu update-annya yang sekarang itu pusing, meliurkan. Jadi nanti di bawah video ini ada deskripsi yang bisa Bapak Ibu download ya handbrake ini dan installkan. Cara installnya gampang, Bapak Ibu tinggal naik terus sampai finish, ya udah beres. Seperti itu, simpel saja. Dan handbrake akan sangat berguna untuk tutorial ketiga gitu. Oke, tutorial kedua. Software handbrake kita anggap sudah punya. Sip. Nah, sekarang berarti dengan 4 ini sudah terchecklist, otomatis menyiapkan software sudah terpenuhi. Oke. Sekarang kita masuk ke persiapan yang kedua, yaitu memanajemen fitur untuk siswa. Nah, kenapa ini harus ada? Ya, kenapa? Akan ditunjukkan oleh admin. Ya, dan pada saat persiapan ini, nah, kita akan memasuki portal aplikasi KBM Daring. Jadi, mulai detik ini, mohon Bapak Ibu melek mata dan perhatikan. Jangan lupa
Sebagai pengingat, sebelum lanjut, silahkan. Ayo, jangan segan-segan untuk subscribe. Oke, lanjut. Jadi, kita akan buka portalnya. Nah, di sini ada web Semester 1 Ciranjang ya. Udah saya simpan, tandai. Di KBM BDR ada KBM BDR e-learning. Seperti ini. Oh, ini menghalangi. Nah, ini kan ada pembelajaran KBM BDR. Nah, seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu lupa alamat ini atau lupa website ini, nah kita anggap lupa lah. Lupa misalkan. Bapak Ibu gampang, Bapak Ibu tinggal buka WA. Nah, ini. Semua sudah tahu kan cara buka WA web ya. Bapak Ibu silakan buka WA web. Boleh di info resmi, boleh di Barala, oke. Kita klik di sini dan kita akan kelihatan deskripsi. Di sini sudah saya tulis Semester 1 Ciranjang, ini website gambarnya bola dunia. Yang bawah ini adalah e-learning Semester Ciranjang, gambarnya itu gambar sekolah. Kalau kita klik web, maka otomatis kita akan diarahkan ke website. Seperti itu. Begitupun kalau kita klik e-learning, kita akan masuk ke web e-learning. Nah, itu kalau seandainya Bapak Ibu lupa alamat web yang digunakan. Ya. Sekarang kita sebagai pengingat, apa tugas kita? Tugas kita adalah memanajemen fitur untuk siswa. Kita di sini bagi Bapak Ibu yang mengikuti, yang memutar video ini, itu silahkan sambil praktek di laptop atau PC masing-masing ya. Nah, tuliskan username Bapak Ibu yang pernah disampaikan di IHT pada hari Jumat dan passwordnya. Kalaupun ada yang lupa, nanti Pak Deden akan men-share user dan passwordnya ya. Karena sesuai kesepakatan di awal, saya menggunakan guru kelas 12 pelajaran penjas, Pak Agus. Ya, maka saya login atas nama Pak Agus. Oh, kenapa saya juga menggunakan nama Pak Agus? Kenapa tidak Pak Toto? Kenapa tidak Pak Syahrul atau bos besar Pak Ai? Karena ini buku sebetulnya ya. Bukan karena Pak Agus akunnya kalau diacak-acak nggak akan marah, bukan. Tapi di dalam bukunya ini ada materi yang tidak lengkap. Makanya saya menggunakan contoh Pak Agus supaya terjawab nanti ya. Oke, kita ketik nama Pak Agus. Di sini sudah saya ketik, sudah saya save. Tinggal login. Nah, di sini akan muncul pendidikan jasmani untuk kelas MIPA 1, MIPA 2, ya 12 MIPA 1 sampai IPS. Kenapa di sini tidak keluar mata pelajaran bahasa Inggris? Karena Pak Agus tidak mengajar bahasa Inggris. Pak Agus itu mengajarnya olahraga. Jadi mapel ini telah saya sesuaikan berdasarkan data dari kurikulum ya, sudah saya mapping. Nah, ini buktinya, nama gurunya gitu kan, udah semua, jadi nggak akan ada yang salah lah ya, karena berkali-kali juga nanti saya dicek ya. Balik lagi ke sini. Kalau misalkan ya, kita ulangi, ini kita login, Bapak Ibu keklik misalkan ini beranda ya, keklik seperti ini, jangan risau. Pokoknya Bapak Ibu fokus di my course atau kursus saya ya. My course. Nah, di sini Bapak Ibu fokus di sini. Diulang. Nah,
Kalau Bapak Ibu misalkan keklik yang di mana-mana di sini, ya tujuan kita itu hanya di My Course atau yang ada gambar ini, gambar kelas, gambar bor, ya. Nah ini kita fokusnya di sini. Nah kemudian di sini ada MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, MIPA 5, ya. Itu adalah kelas Bapak Ibu guru. Oke. Nah kita buka MIPA 1. Kita berurut dari atas ke bawah saja, MIPA 1, ya. Nah di sini kita ingat tugas kita itu apa? Yaitu memanajemen fitur untuk siswa, ya. Maksudnya, nah ini mungkin akan kurang mengerti ya. Maksudnya adalah saya akan coba buka handphone seolah-olah saya siswa. Ya, saya memindahkan handphone saya ke komputer nih supaya terekam sama bareng-bareng. Ini adalah handphone siswa. Ya, saya anggap saya siswa. Saya mencoba login, ya. Walaupun saya ini masuk ke Barala nih ya. Tapi ini saya sebagai siswa. Ceritanya ini grup siswa. Karena di grup siswa juga akan ditanam seperti ini. Ada e-learning. Saya buka klik e-learning. Kan masuk nih ceritanya. Siswa itu masuk. Nah, ketika siswa masuk, nah ini sudah ada, saya login. Oke. Nah ini saya menggunakan user siswa yang bernama Abdul Rahman. Sebetulnya ini kelas 11, cuman saya sandingkan ke kelas 12. Kenapa? Soalnya biar apa? Namanya mudah diingat. Jadi ketika saya reset, karena akan pasti acak-acakan gitu. Kalau ketika saya reset itu kan lebih mudah dikembalikan. Ya oke, ya. Di sini Abdul Rahman, di sini ada materi penjas, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, ya. Sama dengan Pak Agus. Mata pelajaran di sini adalah penjas ya ini. Dan nah, tugas kita adalah kenapa harus manajemen fitur untuk siswa, ya. Kenapa harus memanajemen fitur untuk siswa? Di sini kan banyak fitur. Untuk guru sih wajar, tapi hal ini pun akan terbaca oleh siswa. Contohnya di sini di handphone siswa, kalau saya klik pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kalau gini saya nggak bisa ya. Soalnya ini kan saya dari handphone digeraknya, jadi harus sama tangan saya nih. Nah tangan saya menggerakkan ke handphone nih. Jadi ini handphone yang ditembakkan ke PC. Saya klik penjas MIPA 1. Tuh kan tampilan seperti ini. Kalau saya scroll, panjang banget. Wih, panjang. Dan tidak semua terpakai. Oke. Makanya saya ini log out dulu, keluarkan dulu. Makanya kita perlu memanajemen fitur untuk siswa, gitu kan? Nah, caranya bagaimana? Di sini ada authoring, ada course description, document learning path. Nah ini rada agak bahasa Inggris ya. Mungkin yang mengerti hanya Pak Saiful Kamal, Pak Yana Daryana, kemudian Bu Iwin, dan Pak Haji Aceng. Mungkin Mas Bro yang taunya. Kalau yang bukan guru bahasa Inggris ya mungkin agak sedikit pebelit lah gitu kan. Maka kita akan ubah dulu ini ke bahasa Indonesia. Caranya gimana? Nah, Bapak Ibu lihat kan di learning pad lah ke sini. Tapi saya kliknya di sini, yang putihnya. Bapak Ibu silakan ikuti. Klik yang putihnya, kemudian terjemahkan bahasa Indonesia. Lihat nih ya. Lihat ke sini. Saya klik ini nih. Maka otomatis berubah jadi bahasa Indonesia. Tapi kalau terrefresh jadi bahasa Inggris lagi. Bagaimana supaya permanen bahasa Indonesia? Kita klik kanan, kita terjemahkan ke Indonesia. Ketika sudah berubah, nah di atas ini ada titik 3. Kita klik, lalu klik selalu terjemahkan Inggris. Maksudnya setiap bahasa Inggris yang masuk akan diterjemahkan otomatis. Nah, seperti ini. Oke. Nah inilah cara manajemen fitur untuk siswa. Tapi belum beres.
Kan ini kan manajemen fitur untuk siswa. Ini kan manajemen fitur untuk siswa. Sedangkan fitur banyak, maka tadi tampilan siswa pun banyak, ya. Makanya kita akan pilih, ya. Akan pilih apa saja sih yang harus diaktifkan dan yang tidak. Nah, saya sudah menyiapkan. Nah, ini di bagian authoring atau penulisan, yaitu ini penulisan, hanya jalur pembelajaran, yaitu learning path atau jalur pembelajaran. Kemudian di bagian interaksi, itu yang dipilih adalah jadwal acara, ya, ini jadwal acara atau agenda kalau di bahasa Inggris. Kemudian ada forum, nah ini forum, dan yang ketiga adalah obrolan atau chatting, di chat di sini, ya. Yang administrasi jangan diganggu, ini biarkan saja yang 4 ini mah. Nah, di sini jadi ada 3, 4, ada 4. Nah, pertama kita ke penulisan dulu, ke authoring. Ya, yang diaktifkan adalah jalur pembelajaran. Yang ini saja kan, maka cara menonaktifkannya di bawah ini kan ada mata nih. Misalkan deskripsi kursus, hilangkan matanya, dokumen hilangkan matanya, semua hilangkan matanya. Kecuali jalur pembelajaran. Ya, seperti ini. Yang kedua, interaksi. Apa aja interaksi? Ada 3, jadwal acara, forum, obrolan. Jadwal acara, forum, obrolan. Maka selain 3 itu, kita hapus matanya. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini. Kita coba dulu. Ya. Tapi Bapak Ibu bagi yang mengikuti video ini nggak usah dicoba juga, nggak masalah sih. Cuma ini saya hanya menunjukkan saja bagaimana ketika mata ini kita hilangkan. Jadi yang tersisa itu hanya jalur pembelajaran, jadwal acara, forum, obrolan. Sorry, ini catatan nggak ada nih ya. Nah, jadwal acara, forum, obrolan, dan jalur pembelajaran. Jadwal acara, obrolan, forum, jalur pembelajaran. Kita buka di user siswa. Nah, ini kan login. Kita pilih pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Klik. Maka yang keluar di menu siswa hanya ada 4, agenda, learning path, forum, dan chat. Nah, ini bahasa Inggris. Ini bisa dibahasa Indonesiakan sebetulnya. Aduh, malah long out. Nanti aja lah, itu nanti saya ke siswa. Ya. Nah, balik lagi. Ini kan sudah ada 4, jalur pembelajaran, jalur acara, forum, dan obrolan. Kalau sudah seperti ini gimana? Nah, Bapak Ibu silahkan masuk ke kursus saya, buka kelas MIPA 2, lakukan hal yang sama seperti tadi. Menghilangkan mata di penulisan, ya, di jalur penulisan matikan matanya dan sisakan jalur pembelajaran. Di forum interaksi matikan semua kecuali jadwal acara, forum, dan obrolan. Oke. Nah, seperti ini. Klik lagi kursus saya, kemudian ke MIPA 3. Sama silakan Bapak Ibu seperti ini. Terus sampai beres. Sampai semua kelas telah terhilangkan checklist matanya. Anggap sudah sajalah. Kemudian kita kursus saya lagi. Nah, untuk tutorial kali ini atau pertemuan kali ini sampai sini dulu. Silakan praktekkan bagi Bapak Ibu. Sekarang matikan dulu fitur-fitur hal tersebut. Nanti kita akan praktek lagi pada hari Kamis ya, atau maksud kita akan berjumpa lagi pada hari Kamis. Silakan tutorial 1 ini Bapak Ibu dicoba, dan video kedua akan menyusul sebentar lagi ya. Seperti itu. Sebelum ditutup, satu lagi, ini kan Pak Agus kan ya,
Pak Agus. Ini sebetulnya bisa dipasang foto. Bapak Ibu tinggal ke sini, klik nama Agus Rohmatnya atau klik nama Bapak Ibu. Kemudian di sini ada sunting profil. Oke. Pilih file, kita pilih foto. Foto Bapak Ibu. Apalagi saya. Oh ini. Open. Ini foto Pak Agus. Setelah ini pangkas saja. Lalu simpan. Maka tampilan dari Pak Agus itu akan menarik. Nah, seperti ini. Termasuk di kursusnya juga. Nah, di sini kan ini bisa diberikan gambar. Misalkan gini, saya gambar. Jelajah server. Nah ini. Kalau ini tidak ada, Bapak Ibu bisa diambil dari sini, unggah berkas, pilih file. Nah, misalkan ini Agus, atau mungkin ini tadi sama, kita kopikan dulu. Jangan ya. Misalkan di sini ya, kita pilih file, kita pilih yang egg ini, kita open. Nah, baru di sini kita double klik. Nah, di sini gambar responsif silahkan diklik, baikkan aja. Nah, ini boleh diketengahkan. Oh, nanti akan ke tengah otomatis. Dan kita simpan teks intro. Oke. Sudah beres kan? Udah ada gambarnya Pak Agus di sini. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mempraktekkan pertemuan satu ini. Dan kita akan bahas lagi pada pertemuan atau pada tutorial kedua. Sekian, silakan kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jangan segan-segan untuk subscribe.